Yuk, dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada, Waalaikumsalam kesem- warahmatullahi wabarakatuh. pada kesempatan kali ini, kelompok kami yang beranggotakan Jose Ignatius Marella, Mela Artema Fiatonani, Mira Juluda, dan Muhammad Sandi akan mempresentasikan sistem ekonomi syariah yang mencakup peluang dan juga tantangan. Next. Adapun pokok pembahasan yang akan kami bahas pada siang hari ini adalah yang pertama, konsep sistem ekonomi syariah, yang kedua, peluang bagi ekonomi Indonesia, yang ketiga, tantangan bagi ekonomi Indonesia, dan yang terakhir ada pengawasan ekonomi syariah. Next. Yang pertama, ada konsep. Ekonomi syariah berawal dari sebuah kegagalan sistem ekonomi, baik sistem ekonomi sosialis yang berporos pada begitu besarnya peran pemerintah terhadap kehidupan rakyat, yang kemudian menyebabkan runtuhnya rezim komunis Uni Soviet, serta kegagalan sistem ekonomi kapitalis yang menyebabkan kekayaan terpusat pada segelintir orang atau suatu negara, serta menyebabkan besarnya gap atau ketimpangan antara si kaya dan si miskin. Sehingga masyarakat atau banyak orang berpikir untuk mencari sebuah sistem ekonomi yang lain yang dapat memecahkan masalah dari kegagalan dua sistem tersebut. Oleh karena itu, muncullah sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam atau sistem ekonomi syariah merupakan suatu sistem yang menempatkan manusia bukan sebagai sentral, tetapi dia adalah sebagai hamba Tuhan yang harus mengabdi dan juga mengemban tugas yang dipercayakannya kepadanya. Next. Dalam melakukan kegiatan perekonomian, sistem ekonomi ini menjunjung prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama ada prinsip tauhid, yang mana di sini itu tauhid menjadi dasar dari setiap bentuk aktivitas kehidupan manusia. Quraisy Bab menyatakan bahwa tauhid mengantarkan manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa kekayaan apapun itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran ketauhidan juga akan mengendalikan seseorang atau pengusaha muslim agar menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia. Di sini dapat kita pahami bahwa inilah alasan mengapa Islam melarang transaksi yang mengandung unsur riba, pencurian, penipuan terselubung, bahkan melarang menawarkan barang pada konsumen pada saat konsumen tersebut bernegosiasi dengan pihak lain. Prinsip kedua ada prinsip keadilan, yaitu dalam operasional ekonomi syariah, keseimbangan keadilan itu menduduki peran yang sangat penting untuk menentukan pencapaian falah atau kemenangan atau juga bisa diartikan sebagai keberuntungan. Dalam terminologi fikih, adil merupakan suatu penempatan tempat untuk memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu pada posisinya. Prinsip selanjutnya adalah prinsip maslahat, yaitu sebuah aktivitas ekonomi itu dipandang memenuhi maslahat atau dapat memberikan manfaat jika memenuhi dua unsur, yaitu ketaatan. Ketaatan di sini yang dimaksud adalah halal dan bermanfaat serta membawa kebaikan atau thayyib bagi semua aspek secara integral. Dengan demikian, aktivitas tersebut dapat dipastikan tidak akan menimbulkan mudarat. Prinsip selanjutnya adalah prinsip ta'awun. Pada ekonomi syariah itu memandang bahwa uang itu harus berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pokok, sekunder, dan juga penunjang. Atau dalam Islam itu disebut daruriyah, hajiyah, dan tasniyah. Dalam rangka mendapatkan ridho Allah secara individual dan komunal. Di samping itu, uang juga berfungsi untuk cobaan Allah, apakah seseorang itu bersyukur atau kufur. Jadi fungsi sosial harta dalam Al-Quran itu untuk menciptakan masyarakat yang etis dan egaliter. Selanjutnya adalah prinsip keseimbangan, yang mana pada konsep ekonomi syariah itu menempatkan aspek keseimbangan sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi. Prinsip keseimbangan dalam ekonomi syariah mencakup beberapa aspek, yaitu keseimbangan antara sektor keuangan dan sektor real, resiko dan keuntungan, bisnis dan kemanusiaan, serta pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam.
Adapun sasaran dalam pembangunan ekonomi syariah itu tidak hanya diarahkan pada pengembangan sektor-sektor korporasi, namun juga pengembangan sektor usaha kecil dan juga mikro yang tidak jarang luput dari upaya-upaya pengembangan sektor ekonomi secara keseluruhan. Next. Selanjutnya ada karakteristik ekonomi syariah. Yang pertama adalah harta, kepunyaan Allah dan manusia merupakan khalifah. Dalam Islam, kepemilikan pribadi itu sangat dihormati, walaupun hakikatnya tidak mutlak dan pemanfaatannya itu tidak boleh bertentangan dengan kepentingan orang lain. Sementara dalam sistem ekonomi kapitalis, kepemilikan itu bersifat mutlak dan pemanfaatnya pun bebas. Dan begitupun di sistem sosialis yang justru sebaliknya, kepemilikan pribadi itu tidak diakui sama sekali, yang ada adalah kepemilikan oleh negara. Selanjutnya, karakteristik yang kedua adalah manusia adalah khalifah atas harta miliknya. Yakni di sini manusia itu dilarang untuk pemilik dalam penggunaan hartanya yang menimbulkan kerugian atas harta orang lain atau kepentingan masyarakat. Jadi ada larangan-larangan tersendiri yang dimaksud dengan harta milik pribadi tersebut. Jadi diantaranya itu ada larangan melakukan penipuan dalam transaksi, larangan menimbun emas dan perak, kemudian larangan yang berkaitan dengan sarana-sarana moneter lainnya yang menyebabkan sehingga atas dasar karakteristik ini itu dapat mencegah peredaran uang serta dapat meminimalisir pemborosan yang dapat menghancurkan individu dan juga masyarakat. Karakteristik selanjutnya adalah keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Beberapa ahli barat itu memiliki tafsiran tersendiri terhadap Islam. Mereka menyatakan bahwa Islam sebagai agama yang menjaga diri tetapi toleran. Selain itu, para ahli tersebut menyatakan Islam adalah agama yang memiliki unsur keagamaan dan sekularitas. Sesungguhnya Islam itu tidak memisahkan antara kehidupan dunia dan juga akhirat. Karakteristik selanjutnya adalah ekonomi Islam menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum. Arti keseimbangan dalam sistem sosial Islam adalah Islam tidak mengakui hak mutlak dan kebebasan mutlak, tetapi mempunyai batasan-batasan tertentu, termasuk dalam bidang hak milik. Hanya keadilan yang dapat melindungi keseimbangan antara batasan-batasan yang telah ditetapkan dalam sistem ekonomi syariah untuk kepemilikan individu dan umum. Jadi, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang untuk mensejahterakan dirinya. Tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan dan juga mengorbankan kepentingan orang lain ataupun masyarakat secara umum. Selanjutnya adalah kebebasan individu dijamin oleh Islam. Nah, prinsip kebebasan di dalam sistem ini itu sangat berbeda dengan kebebasan di sistem ekonomi kapitalis dan juga sosialis. Dalam kapitalis, kebebasan individu itu dalam berekonomi tidak dibatasi norma-norma ukhrawi sehingga tidak ada urusan halal atau haram. Sementara dalam sosialis justru tidak ada kebebasan sama sekali karena seluruh aktivitas ekonomi masyarakat itu diatur dan ditujukan hanya untuk negara. Sedangkan di sistem ekonomi syariah ini, setiap individu itu memiliki kebebasan, namun juga harus tetap berpedoman pada Al-Quran dan juga hadis. Next. Selanjutnya, ada karakteristik sistem ekonomi syariah, yaitu negara diberi wewenang turut campur dalam perekonomian Islam. Nah, dalam Islam, negara itu berkewajiban untuk melindungi kepentingan masyarakat dari ketidakadilan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, ataupun dari negara lain. Jadi, negara itu juga berkewajiban untuk memberikan jaminan sosial agar seluruh masyarakat itu dapat hidup secara layak. Nah, negara atau pemerintah di sini dalam perekonomian pada sistem ekonomi syariah itu jelas berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang membatasi peran negara.
Sebaliknya juga, berbeda dengan sosialis yang memberikan kewenangan negara untuk mendominasi perekonomian secara mutlak. Yang ketujuh, ada karakteristik yaitu bimbingan konsumsi Islam melarang orang yang suka kemewahan dan bersikap angkuh terhadap hukum karena kekayaan. Selanjutnya, karakteristiknya yaitu menjadi suatu petunjuk investasi tentang kriteria atau standar dalam menilai proyek investasi. Yang kesembilan, karakteristiknya ada zakat. Zakat merupakan salah satu karakteristik ekonomi Islam atau ekonomi syariah, yaitu mengenai harta yang tidak terdapat dalam perekonomian lainnya. Sistem perekonomian di luar Islam itu tidak mengenal tuntunan Allah kepada pemilik harta, agar menyisihkan sebagian harta tertentu sebagai pembersih jiwa dari sifat kikir, dengki, dan juga dendam. Dan yang terakhir ada larangan riba. Di sini, Islam itu menekankan pentingnya memfungsikan uang pada bidangnya yang normal, yaitu sebagai fasilitas transaksi serta alat penilaian cara. Di antara faktor yang menyelewengkan uang dari eh, bidangnya itu disebut bunga atau riba. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Jose. Lalu untuk peluang terbentuknya ekonomi syariah. Yang pertama adalah adanya sistem ekonomi kapitalis yang sebagian negara mengalami krisis berkepanjangan dengan sektor moneter jauh dari sektor real yang berpotensi meledakkan bubble ekonomi. Jadi krisis keuangan ini bermula dari Amerika Serikat, di mana dengan adanya sistem ekonomi kapitalis, negara-negara yang menganut sistem ekonomi tersebut mengalami krisis berkepanjangan sehingga berpotensi untuk meledakkan bubble ekonomi. Nah, di sini bubble ekonomi yakni artinya adalah siklus ekonomi yang meningkatnya nilai suatu objek secara cepat. Dalam hal ini, objek berupa properti atau aset akan yang semula harganya tinggi tiba-tiba terjun bebas sehingga tidak ada nilai sama sekali atau turun. Lalu yang kedua yaitu lahirnya sejumlah pengusaha besar atau konglomerat yang bukan merupakan hasil derivasi dari kemampuan manajemen bisnis yang baik sehingga menyebabkan fondasi ekonomi nasional rapuh terhadap persaingan pasar. Jadi di sini mereka atau pengusaha besar ini tidak bisa diandalkan untuk menopang perekonomian nasional dalam sistem ekonomi pasar. Padahal pada dasarnya ekonomi pasar ini diperlukan untuk menentukan harga yang tepat, untuk menentukan posisi tawar-menawar yang imbang. Next. Lalu adanya tujuan ekonomi syariah. Nah, di sini ditinjau dari dua sisi ekonomi, yakni ekonomi makro dan ekonomi mikro. Di sisi ekonomi makro, yang pertama adalah menciptakan keseimbangan ekonomi real dan moneter. Yang kedua, mendorong terciptanya keseimbangan keadilan dan mengoptimalkan penerbitan suku negara. Jadi, bertambahnya jumlah uang tanpa diiringi produksi barang atau jasa dapat mengakibatkan peningkatan harga atau inflasi dan mengganggu aktivitas ekonomi baik konsumtif maupun produktif. Dalam hal ini, jadi bisnis dan keuangan syariah dapat didorong untuk mempercepat perputaran uang dengan cara menggunakan konsep akad jual beli dan bagi hasil. Lalu yang sektor ekonomi mikro diharapkan mampu memberikan industri-industri syariah seperti makanan, farmasi dan atau kosmetika atau yang lain dapat berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi adapun tantangan bagi industri syariah yakni tersedianya bahan penyelenggara jaminan produk halal, lalu insentif bagi pelaku industri, meningkatnya promosi dan kerjasama internasional, dan keuangan syariah terhadap masyarakat dengan terciptanya sistem perdagangan yang adil serta industri keuangan ramah lingkungan. Next.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami yang lain. Baik, selanjutnya itu mengenai tantangan awal mula berdirinya dan tantangan sekarang yang dihadapi oleh ekonomi syariah atau ekonomi Islam. Yang pertama itu mengenai tantangan awal mulanya berdirinya. Nah, awal mulanya itu masih minimnya pakar ekonomi Islam yang berkualitas, di mana pakar ekonomi itu dulunya masih belum mengenal ekonomi syariah. Berbeda yang berbeda dengan yang sekarang, itu pakar ekonominya sudah lebih mengenal apa itu ekonomi syariah. Terus yang kedua yaitu mengenai perangkat peraturan, hukum, dan kebijakan, baik dalam skala nasional maupun internasional itu masih belum memadai. Di mana ekonomi syariah itu seperti bank sentral, dulunya itu masyarakat itu masih belum percaya, karena peraturan, hukum, dan kebijakan yang diatur oleh pemerintah itu masih belum jelas. Terus yang ketiga yaitu mengenai masih terbatasnya perguruan tinggi yang mengajarkan ekonomi Islam dan masih minimnya lembaga training dan konsultasi dalam bidang ini, di mana perguruan tinggi dulu itu masih belum menerapkan ekonomi Islam. Dan untuk lembaganya sendiri itu masih belum ada lembaga pelatihan atau konsultasi mengenai ekonomi syariah. Terus yang keempat yaitu peran pemerintah baik eksekutif maupun legislatif itu masih rendah terhadap pengembangan ekonomi syariah, di mana pemerintah itu masih belum paham mengenai ekonomi syariah karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan mereka mengenai ilmu ekonomi syariah. Terus yang tantangan yang dihadapi sekarang yaitu lembaga keuangan syariah masih menghadapi masalah permodalan, di mana modal ini sangat mempengaruhi keberhasilan ekonomi syariah untuk berkembang. Karena besar kecilnya kemampuan pembiayaan bank-bank syariah itu tergantung pada kemampuan modalnya. Sehingga pihak ekonomi syariah perlu mendesak pemerintah untuk menempatkan dana yang memadai untuk bank syariah. Terus yang kedua itu kurangnya perluasan jaringan kantor, di mana dapat kita lihat kantor-kantor syariah seperti bank syariah itu di Indonesia masih minim, terutama di daerah pelosok. Ini menyebabkan bank syariah masih belum dikenal oleh masyarakat. Tantangan ini dapat diselesaikan dengan cara pemerintah mensupport pembangunan bank-bank syariah. Terus yang ketiga itu pengembangan sumber daya manusia di sektor ekonomi syariah itu masih rendah. Dapat kita lihat bahwa sumber dana insan perbankan syariah itu yang profesional, amanah, dan berkualitas belum tersedia. Yang dibutuhkan ekonomi syariah bukan sekedar menguasai ekonomi atau perbankan saja, melainkan juga paham fikih atau syariah tentang serta mampu berinovasi dalam menyelesaikan persoalan bank syariah, seperti memberikan pelatihan, workshop, seminar, studi banding, serta berbagai pembinaan lain untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia mengenai ekonomi syariah. Terus yang keempat yaitu pelayanan yang diberikan masih belum memuaskan, di mana pelayanan yang diberikan itu masih belum memuaskan seseorang. Padahal dengan memberikan pelayanan yang baik itu akan menarik atau membujuk seseorang ikut dalam kegiatan dalam ekonomi syariah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dan selanjutnya adalah pengawasan dalam ekonomi syariah. Jadi di dalam ekonomi syariah ada namanya DPS, yaitu Dewan Pengawasan Syariah, yang wajib dibentuk di bank syariah dan umum yang memiliki USS maupun BPSS. BPS ini diangkat oleh rapat umum pemegang saham atas rekomendasi dari MUI, Majelis Ulama Indonesia. Dengan DPS ini bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Next. Di sini adalah tugas dan tanggung jawab DPS secara rinci. 1. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip bank syariah atas pedoman
operasional dan produk yang dikeluarkan oleh bank. Kedua, mengawasi proses pengembangan produk baru bank. Ketiga, meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya. Keempat, melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghiburan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank. Dan yang kelima adalah meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri, mewakili anggota yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wis, aman-aman. Loh, wis, stop lagi.